Halo semua, apa kabar para psikoper si paling gercep kebanggaan channel ini? Kembali Erik Clipper hadir untuk terus berusaha menyajikan review film terbaik untuk kalian simak. Spesial untuk kali ini, Erik Clipper akan membahas sebuah film bertemakan psikopat pemburu ciwi-ciwi haredang. Film ini berjudul Slumber Party Massacre tahun 2021. Bercerita tentang sekelompok ciwi-ciwi yang baru akil balik yang nekat berpesta di sebuah kabin yang dulunya banyak menelan korban. Penasaran dong seperti apa ketegangannya? Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari keberadaan seorang kewes semi haredang yang sedang berada di kabin sewaan tengah hutan. Lalu ketika sedang mengambil stok minuman abok untuk teman-temannya, wanita yang bernama Tris ini ditemui si mantan pacar yang ngajak balikan lagi. Tris heran kenapa Chad masih ngebet lope kepadanya, padahal jembit pengasihan dan bulu perindu sudah ia buang seminggu yang lalu. Kemudian Tris menyuruh Chad agar kembali ke kabinnya saja, karena ia akan party semalam suntuk bersama gengnya. Go back to wherever you... The booze is here. Happy graduation. Si rambut heboh menghadiahkan belalai karet sebagai ucapan selamat karena Tris sudah berstatus jomblo seperti dirinya. Jadi misalkan Tris kesepian, ia tinggal nyolokin alat ini ke telinganya. And you think that's... Saat para ciwi haredang sudah berkumpul, Tris kecewa andaikan mobilnya gak mogok, ia akan mengajak teman-temannya berkeliling. Tapi meskipun demikian, mereka punya cara yang asik untuk menikmati akhir pekan di tempat yang jauh dari peradaban ini. Chad yang lagi ngesang berat tidak melewatkan kesempatan untuk streaming jadah menyaksikan 4 pasang tembolok yang bergerak naik turun. Dan ya, kalau sudah begini, tangan bangor Chad merangsak masuk menembus kolor. Chad kaget melihat seseorang yang juga sedang ngintipin para kewes. Ia yang emosi pun gak terima dan akan mengusir pria misterius itu. Chad auto bolong setelah dibor si pengintip yang bernama Rus. Sementara para kewes yang tidak tahu apa yang terjadi lanjut bergembira dengan akan melakukan seksi mukbang kue. Lalu Tris dan yang lain tinggal menunggu salah satu teman mereka yang sedang mengambil kue di dapur. Batman. Superman. My stomach. Yeah, that's... Tris akan menyusul ke dapur khawatir kue dari resep sang bunda digerogot sendirian oleh temannya. Namun ia tidak sadar, temannya ini sudah dibor oleh psikopat Rus. Bukan cuma gak ada sinyal saja, ternyata psikopat Tris sudah merusak jaringan telepon dan listrik kabin. Lalu di tengah kepanikan, Tris mencari teman-temannya yang entah pada kemana. Si kewes bernama Jackie berkata bahwa teman mereka sudah dihabisi oleh pria misterius. Mereka yang tinggal berdua pun kesulitan untuk melarikan diri, mengingat mobil Tris mogok akibat radiator yang bocor. Keadaan ini membuat Jackie sadar jika ia mustahil bisa selamat. Tapi sebelum metong, ia mengungkapkan rahasianya selama ini akan perselingkuhan dan peraduk songkolannya bersama Chad. Jackie akhirnya tewas juga setelah mulutnya digurah psikopat Tris yang entah maunya apa. Lalu pria edan ini lanjut memburu Tris yang berlari ke ruang dapur. Setelah tangannya bolong ke bor, Tris segera kabur ketika bor tenaga baterai Rus keselak kaleng. Lanjut, ia pun lari ke arah danau, kali aja ada perahu yang bisa digunakan. I love you. Dengan nada yang seksi, Rus menyatakan cinta kepada Tris. Tapi boro-boro ditanggepin. Yang ada, Tris membalas cinta pria psikopat ini dengan sebuah papan. Of missing dogs that Thorne had come to be known as 20 tahun kemudian Tris sudah menjadi seorang ibu dari si anak super bangor dan nakal yang bernama Dena.
Kejadian yang dulu menimpa Tris itu pun kini sedang kembali viral akibat adanya kasus orang menghilang di sebuah kabin. Dan menurut selentingan kabar, semua itu adalah ulah psikopat Bor yang katanya masih hidup. Keviralan psikopat Bor juga berdampak kepada mental Tris yang sudah lama melupakan sosok pembunuh itu. Malahan ia sedang khawatir karena Dana akan berlibur ke kabin yang dulu membuat Tris kehilangan teman-temannya. Dana sebenarnya sudah muak karena beberapa hari ini kekhawatiran ibunya sudah kelewatan. Terlebih psikopat terus sudah meninggoy, jadi gak perlu masang kunci slot di setiap pintu. I love you. Dana dan ketiga sahabatnya sudah tidak sabar untuk menghabiskan weekend dengan berpesta di tempat yang sepi. Si remaja bernama Mif pun meminta Dana untuk memastikan perbekalan gak ada yang ketinggalan. Mif auto kesal karena adiknya yang belum akil balik diam-diam ikut, padahal liburan ini sudah ia konsep bakal penuh dosa. Terlihat Mif dan teman-temannya pun bingung, apa harus nganterin pulang dulu nih bocah, atau lanjut berpesta tapi dengan nuansa bimbingan orang tua. Namun menurut Dana lebih baik melanjutkan perjalanan, daripada mereka balik lagi hingga ke maghriban di jalan. You guys are talking about doing drugs. Fine. Replace the hose. Okay, go ahead and replace. So we drive to an auto body shop. Singkat cerita, mobil Mif mendadak mogok akibat kebocoran selang radiator. Si penjaga pom pun berkata mereka gak mungkin melanjutkan perjalanan karena mobil ini akan meleduk jika dipaksakan ngotewe. Whatever, I have to pee. Dalam keadaan yang bingung, si kewes bernama Ashley melihat banyaknya kasus dogi yang menghilang. Tak lama kemudian, si emak warung berkata jika semua itu adalah ulah beruang liar yang sudah biasa memangsa ternak warga. Lalu ketika si rambut heboh Brini menceritakan nasib mobilnya, si emak menawari mereka untuk menginap saja di kabin sewaan miliknya. Karena selain jaraknya yang dekat, di kabinnya itu ada danau yang menambah keestetikan jika mereka mau berselfie sukaesi. Dana penasaran dengan suara seseorang yang sepertinya sedang ngoprek bor elektrik. Mif begitu histeris setelah menginjak tai jelma yang ada ekstrak biji cabenya. Tapi anehnya, Dana malah terlihat senang dan langsung mengajak Mif untuk menemui teman-temannya. Jolly Springs? Saat berada di kawasan Jolly Springs, si remaja bernama Alex merasa bahwa daerah ini adalah tempat psikopat terus yang santer dibicarakan netizen. Tapi karena gak ada yang merespon perkataannya, Alex lanjut pamerin minuman abok yang berhasil ia curi dari warung si emak. It's still a crime, Alex. God. Sampailah mereka di salah satu kabin yang dulu disewa oleh Chad dan teman-temannya. Nuansa horor pun mulai terasa di tempat yang sudah pasti susah sinyal ini. Akan tetapi Brini dan teman-temannya gak peduli. Yang penting mereka bisa berpesta sepuas-puasnya. Slumber party! Si penjaga pom mendatangi kabin untuk memperbaiki mobil Mif. Akan tetapi ia malah tergoda oleh tarian tembolok para kewes yang membuat otot belalainya jadi mengeras. Si botak auto kaget saat ditemui oleh seseorang yang sebenarnya ia kenali. Lalu sambil ketakutan ia membatalkan niatannya untuk memperbaiki mobil. Dan ternyata pria misterius ini adalah psikopat terus yang dulu selamat setelah sempat tenggelam ke dasar danau. Alex merasa bete melihat kelakuan kakak-kakak riuh hingga ia pun milih nyari angin daripada ikutan jingkrak-jingkrak gak jelas. Alex baru tahu ternyata ada satu kabin lagi yang dihuni oleh pengunjung. Dan asal kalian tahu guys ya, kabin ini adalah tempat yang dulu disewa oleh Tris dan teman-temannya.
Entah siapa yang telah menjatuhkan senter di dalam hutan seperti ini. Lalu ia penasaran dengan sebuah mobil yang tak lain adalah mobil milik si penjaga pom. Alex langsung memberitahu Dana dan teman-temannya setelah menemukan jasad dengan kedua mata yang sudah bolong. Dirasa ada yang gak beres, ia pun menyuruh mereka untuk menutup semua pintu dan jendela. Setelah memblokir semua jendela, Alex kepikiran apa mungkin psikopat Rus bangkit dari kematian, mengingat tempat ini begitu mirip seperti cerita di 20 tahun yang lalu. Dan anehnya lagi, semua yang ia lihat sama persis dengan keadaan yang dulu dialami oleh Tris dan teman-temannya. Mulai dari mobil yang mogok, pesta abok sambil joget, dan makan pizza segede tampir. Just like ours did. Drinking stupid drinks. What is wrong with all? Ternyata semua kejadian ini memang sudah disetting oleh Dana dalam rangka napaktilas kejadian yang dulu menimpa ibunya. Ia pun bertekad untuk balas dendam kepada psikopat Rus yang ia percaya masih hidup sampai sekarang. Yeah, and then we kill him. So, found him. He's not a knocker. Whoa. I disturb you. I saw one of you. Rupanya kedua pria ini adalah penyewa kabin yang berada di seberang danau. Kedatangan mereka ini pun adalah untuk mengajak para kewes berpesta di kabin mereka. Lalu setelah mereka ngemeng ngalir ngidul, John dan Matt rupanya terobsesi juga bisa melihat psikopat Rus. Tapi karena keadaan sedang genting, Dana menolak tawaran John tanpa menceritakan apa yang sedang terjadi. Which is, why am I asking? Where do? Thank you for coming by. Okay, yeah. Don't think you should. Setelah para belalai pergi, Mif dan yang lain menyalahkan Dana yang tidak memberitahukan bahaya di sekitar kabin. Karena itu sama saja dengan menjadikan John dan Matt sasaran empuk si pembunuh yang masih berkeliaran. Dirasa omongan Mif bener, Dana mengajak teman-temannya untuk menyusul John dan Matt ke kabinnya. It's about lives. It's Spice Girls, man. Come on. Oh, I think climate change is real. Kemudian kita beralih ke kabin para pria yang sedang ngisi waktu dengan permainan lempar seruput. Ketiga orang ini pun berharap John dan Matt berhasil menggondol para kewes yang bisa menambah keseruan di tempat ini. Saking banyaknya minum, pria bernama Thomas nyari tempat sepi untuk ngompol. Di saat itu pula, Matt dan John terlihat kecewa karena ketampuran mereka gagal mendapatkan kaum bibir berdiri. Entah siapa yang telah melempari tangkurak Thomas pakai botol. Padahal semua teman botinya tengah asik perang bantal layaknya karyawan salon yang sedang sepi job. Lalu ia mencari si pelaku yang sepertinya masih berada di sekitar kabin. Thomas menyangka orang dengan leher yang mengkol ini sedang meniru gaya psikopat Rus. Tapi tiba-tiba ia kaget saat melihat tangannya yang dipenuhi dengan darah. Anyway. Really? Saat Thomas menjadi korban psikopat, para cowok maco ini sedang berencana untuk menggelar bantal party. Karena seperti halnya Dana and the gang, mereka pun ingin meniru kegiatan Tris sebelum bertemu psikopat Bor. I understand why Dana supports someone without agreeing to help them. Mereka seolah kecolongan karena John dan teman-temannya sudah lebih dulu melakukan perang bantal. Lalu tiba-tiba Dana melihat sosok misterius yang sedang ngoprek kelistrikan kabin. Part the plan. Para boti kaget melihat Dana CS di kabin mereka. Lalu tiba-tiba Matt baru sadar bahwa salah satu temannya sudah tewas dengan kondisi jidat yang sudah bolong. Kekacauan ini membuat Alex akhirnya menceritakan kemunculan psikopat Rus. Berikut rencana mereka yang akan menuntut balas. Mendengar kabar tersebut, geng pria jadi kepikiran kepada Thomas yang tak kunjung datang. Kemudian mereka menyiapkan segala macam senjata sebelum melakukan pencarian. Down to the water. The ladies know what they're talking about, right? We'll go get Guy and come back for you. You're a man. Two.
Yeah, well, they're gonna die. We go back to the original plan. Finish. Dana meminta para kewes tetap fokus untuk menghabisi Rus sang psikopat. Dan satu hal yang paling penting, Dana meminta para kewes untuk jangan berpencar karena itu bisa membuat mereka lemah di hadapan psikopat Rus. We are these smart because we can take him down, right? And every other dick obsessed consequences. Okay. Okay. If we stick to Dana kecewa karena teman-temannya malah berpencar. Terlihat ia pun berusaha tetap berani meskipun batinnya ngadeg-deg ketakutan. Untuk pertama kalinya Dana berhadapan dengan sosok psikopat yang selalu menenteng bor andalannya, meskipun kadang macet. Untung saja si gitaris yang tak pernah manggung datang dan mengambil alih tugas untuk melumpuhkan psikopat Rus. Karena si gitaris cuma setor nyawa, Dana yang ketakutan akhirnya kabur dan lupa akan tugas mulianya. Lalu ia pergi menuju gudang tempat dulu ibunya diserang psikopat bor elektrik. Psikopat terus ternyata menyukai setiap wanita yang menempati kabin. Ia pun terus mencari Dana yang dianggap paling cantik dibandingkan teman-temannya. Saat terus dikeroyok para ABG, Dana pun datang sambil menyebutkan bahwa ia adalah anak Tris yang akan menuntut balas. For a person to do that. Gusti, gening kalah potong. Sabetan golok gedong Dana akhirnya membuat psikopat terus bocor dan langsung ambruk sakaratul maut. Lalu datanglah Alex yang pengen ikutan berperang, padahal psikopat terus sudah tewas di tangan Dana. Di keesokan harinya, para kewes merasa lega karena berhasil membantu perjuangan Dana. Bahkan saking senangnya, Britney pun bertobat dari pamer tembolok gedong yang sebenarnya cuma rekayasa silikon semata. Sementara Alex lanjut sarapan dengan menikmati hidangan kue yang kemarin dibawakan oleh si emak. There you are. John dan Matt sebenarnya tidak yakin Dana CS berhasil membunuh psikopat Rus. Karena menurut John bisa saja sosok jasad itu cuma pria biasa yang dijadikan objek kesadisan mereka saja. Whoa. Well, technically he died twice. Melihat kebrutalan Dana, Matt mengajak John untuk kembali ke kabin. Malahan ia akan lapor polisi bahwa ada sekelompok remaja sadis di tempat ini. Mif meminta Alex untuk menjaga jasad psikopat sebelum mereka lapor polisi. Terlihat Alex pun takut jika sampai psikopat ini kembali bangkit seperti di film-film. This sucks ass. What did the police say? We need to finish this. Saat para kewes prepare untuk meninggalkan kabin, Matt tidak sadar akan jasad Thomas yang sudah berada di dalam freezer. Lalu ketika John akan nyari sinyal dan menghubungi polisi, Matt yang tubuhnya sudah bau karbit berniat untuk mandi. Entah siapa yang menyuruh Matt menggunakan gergaji hingga pria maco ini pun langsung terkapar tak bernyawa. Ashley yang merupakan alumni SMK berniat untuk memperbaiki mobil. Dan karena semuanya sudah mereka siapkan sebelumnya, Ashley bisa dengan cepat melakukannya. Sosok misterius langsung menargetkan Ashley ketika mobil sudah selesai diperbaiki. Sementara Ashley tidak bisa berbuat apa-apa saat ia terjebak di bagian mesin.
Ashley tewas seketika setelah wajahnya ketampar-tampar baling-baling mesin. Lanjut, orang misterius ini pun pergi untuk mencari korban selanjutnya. Dana panik sendiri karena tidak menemukan senjata yang sudah ia kumpulkan. Lalu tiba-tiba ia baru tahu jasad psikopatrus juga sudah menghilang. There. Tak disangka sebuah paku nyocol di pundak Miv. Dan ternyata semua ini karena ulah si orang misterius yang kini menggunakan pistol paku. Lalu di tengah kepanikan mereka, Britney melihat nasib Ashley yang sudah meninggoy. Britney menjadi korban selanjutnya setelah ia kelilipan paku oleh serangan si orang misterius yang membabi buta. Terlihat Dana pun merasa bersalah karena telah membawa teman-temannya ke dalam bahaya. We have to fight back. Is he still alive? Saat mereka cuma bisa berlindung, Miv mengajak teman-temannya untuk kabur menggunakan mobil John. Dirasa itu cara yang terbaik, Dana berencana untuk pergi ke kabin pria. Tapi sebelum itu, Miv gercep mengalihkan perhatian si orang misterius terlebih dulu. Hey! Can I tell you? Come get me! Setelah Dana berhasil keluar dari kabin, Alex dilanda mual hebat sampai ia pun ngobrak gak henti-hentinya. Saat kunci mobil gak ketemu, Dana berniat untuk menyelinap ke kabin pria. Tapi tiba-tiba John datang dan menganggap Dana adalah ketua psikopat kewes pemburu para pria. Lalu ketika Dana menyebutkan rencananya untuk balas dendam, John tiba-tiba menjadi luluh dan mengajak Dana untuk menjemput Miv dan Alex. I'll drive us there. Ternyata John memilih kabur karena gak percaya semua omongan Dana. Kembali ke kabin ketika Alex menumpahkan semua isi lambungnya. Ia pun merasa perutnya yang kembang kempis ini akibat kue yang diberikan si emak kemarin. Why do you think that's why I'm sick? I'm not mad. Okay. Dana tidak menyangka bisa bertemu dengan si emak yang katanya sedang mencari tengek atau siput hutan. Lalu ia menceritakan kemunculan psikopatrus yang sudah menghabisi teman-temannya. Mendengar kabar tersebut, si emak gak percaya karena baru 2 bulan juga ia membuka penginapannya lagi dan tidak pernah terjadi apa-apa. Dirasa ada yang disembunyikan oleh wanita tua ini. Dana memberitahu bahwa ia adalah anaknya Tris yang dulu menjadi korban psikopatrus. Dan karena alasannya itulah ia datang untuk balas dendam setelah psikopatrus kembali viral. She didn't have to worry. Children. And the Wi-Fi. Melihat sarung tangan si penembak paku, Dana akhirnya tahu bahwa si emak lah yang telah membunuh Ashley dan Britney. Si emak yang sudah ketahuan kelakuannya akhirnya meluapkan kesedihannya yang telah kehilangan psikopatrus yang ternyata adalah anaknya. Ia pun menyalahkan kelakuan setiap para kewes di kabin yang dari dulu memancing nafsu jadah anaknya yang memang punya kelainan. Sounds awful like that. So much to ask. He was... Setelah mereka saling serang, Dana kabur untuk menemui teman-temannya. Selama itu pun si Matt terus memburu Dana yang telah membuatnya kehilangan Rose. Dana menceritakan identitas si emak yang sebenarnya. Lalu ia mengajak Miv untuk menghadapi ibunya psikopat itu apapun resikonya. Tepat pada waktunya Tris datang hingga ia pun tahu Dana telah membunuh psikopat yang dulu memang belum tewas. Dan tiba saatnya Tris menuntaskan perjuangan anaknya. Dana menyuruh Miv menunggu karena ia tidak akan membiarkan ibunya baku hantam sendirian. Lalu ia meminta maaf karena dendamnya ini geng mereka tidak utuh lagi. Si emak akhirnya tewas oleh senjata anaknya sendiri. Terlihat mereka pun merasa lega karena mimpi buruk Tris selama ini benar-benar sudah berakhir.
Siapa sangka psikopat Rus yang dulunya kecebur ternyata berhasil ke permukaan hingga orang-orang pun menganggapnya sudah mati di dasar danau. Sejak kejadian itu pun Rus melampiaskan hasrat psikopatnya kepada para dogi milik warga. Hingga setelah 20 tahun berlalu, ibunya membuka kembali kabin sewaan yang tentunya mendatangkan para ciwi-ciwi haredang kesukaan Rus. Akan tetapi kelakuan Rus yang doyan ngebor cewek akhirnya kecium netizen hingga mendatangkan Dana yang ingin menuntut balas. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. I love you.